dan Ya, materi pertama yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cucu dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia. Pimpinan Abu Musli al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas As-Sofa berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan khalifahan dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Di antaranya berkembangnya peradaban di Bani Abbasiyah yaitu didirikannya tempat-tempat belajar yang bisa disebut yang pertama yaitu kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Dan yang kedua masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga majelis muhadharah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Dan yang keempat yaitu Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Dan yang kelima yaitu madrasah. Pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Murrah, Tabaristan, Naisabur, Harra, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Dan yang didirikan Bani Abbasiyah yang kedua yaitu kegiatan menerjemah. Yang ketiga, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bidang sosial dan budaya. Dan yang kelima yaitu
bidang politik dan militer. Yang selanjutnya, materi ketiga, yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Dan yang kedua yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid kelima dari Khalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Ma'mun ibnu Harun ar-Rasyid, lahir pada tahun 170 Hijriah. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu pada zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Sekaligus di sisi lain kemakmuran masyarakat mencapai tingkat yang tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menularkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri. Kemajuan segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik daripada Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual Muslim yang cukup berpengaruh pada sampai saat ini. Kuis yang pertama, gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dimulai pada masa pemerintahan A. Yazid bin Muawiyah, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Marwan bin Muhammad. Yang kedua, gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dimulai di kota A. Damaskus, B. Madinah, C. Mekah, D. Humaimah. Dan yang ketiga, wilayah dinasti Abbasiyah meliputi kecuali A. Yaman Utara, B. Yaman Selatan, C. Oman, D. Madinah. Dan soal yang keempat, sikap politik dinasti Abbasiyah cenderung ke arah A. Demokratis, B. Otokrasi, C. Republik, D. Kerajaan. Yang kelima, pada awalnya gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dipimpin oleh A. Ali bin Abdullah bin Abbas, B. Abu Muslim al-Khurasani, C. Abu Abbas as-Sofa, D. Abu Ja'far al-Mansur. Nomor 6. Panglima perang dinasti Abbasiyah yang sangat berjasa dalam usaha mengalahkan dinasti Umayyah adalah A. Ali bin Abdullah bin Muhammad, B. Abu Muslim al-Khurasani, C. Abu Abbas as-Sofa, D. Abu Ja'far al-Mansur. Nomor 7. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di kota A. Isfahan, B. Konstantinopel, C. Baghdad, D. Damaskus. Nomor 8. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah sampai wilayah Timur Asia, India, dan perbatasan Cina ketika diperintah oleh Khalifah A. Al-Hadi, B. Al-Mahdi, C. Sulaiman yang ke-1, D. Sulaiman II. Nomor 9. Dinasti Abbasiyah berkuasa setelah merebut kekuasaan dari B. Bani Umayyah, B. Bani Israel, C. Bani Ayyubiyah, D. Bani Hashim. Nomor 10. Khalifah Abu Abbas as-Sofa memerintah pada periode A.
750 sampai 754 Masehi. B. 754 sampai 775 Masehi. C. 776 sampai 809 Masehi. D. 809 sampai 813 Masehi.